Om Swastiastu, apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Pak Guru. Dalam hal ini kita akan mengulas tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu abad pertama di Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu mengucapkan doa Om Awignam Astu Namo Sidam. Oh Tuhan, atas perkenanmu semoga tiada halangan dan berhasil. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu melaksanakan sembahyang Trisanja ya. Apalagi sebelum kita belajar. Pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu abad pertama di Jawa Barat. Pada awal tarik tahun Saka, orang-orang dari barat menuju Nusantara. Mereka berasal dari Sri Lanka, Saliwahana, dan Benggala di bumi Bharatawarsha, India. Mereka tiba di Pulau Jawa menggunakan perahu dengan tujuan berdagang. Barang yang dijual diantaranya pakaian, emas, perak, permata, mustika, obat-obatan, dan perabotan rumah tangga. Di antara mereka ada menetap menjadi penduduk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Bali. Demikian pulau di Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Nusantara disebut sebagai Dwipantara. Itu yang foto pertama adalah foto relief perahu di candi. Dan yang kedua adalah ilustrasi perdagangan pada zaman dulu ya. Ini ramai dengan sarana transportasi yaitu perahu. Kesuburan Pulau Jawa sudah terkenal tahun 80 sampai 320 Saka atau tahun 152 sampai 398 Masehi. Pada saat itu berdatangan orang-orang dari India, Cina, Benggala, dan Campa. Keluarga Calankayana dan Palawa paling banyak mendatangi Nusantara. Mereka berada di bawah pimpinan Dewa Warman dari keluarga Palawa. Mereka mengunjungi Jawa Barat pertama kali untuk berdagang. Candi Cangkuang satu-satunya peninggalan sejarah yang bercorak Hindu yang ditemukan di dataran Sunda. Nah, ini adalah contoh foto Candi Cangkuang di Jawa Barat ya. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan agama Hindu abad pertama di Jawa Barat. Ini ada sebuah cerita, yaitu Aki Tirem Sang Aki Luhur Mulia. Seorang penguasa daerah pesisir bernama Aki Tirem atau Sang Aki Luhur Mulia. Dewa Warman bersama Sang Aki Luhur Mulia mengalahkan perampok. Akhirnya Dewa Warman dikawinkan putri Sang Aki Tirem yang bernama Pohaci Larasati. Demikian juga dengan pengikut Dewa Warman yang dikawinkan dengan penduduk Jawa Barat. Sang Aki Tirem meninggal dan digantikan dengan menantunya yaitu Dewa Warman. Dewa Warman kemudian dengan gelar Prabu Armalokapala Dewa Warman Haji Raksa Gapura Sagara. Sedangkan istrinya menjadi permaisuri dengan gelar Dewi Dwani Rayu. Dan kerajaan diberi nama Salaka Negara atau Negeri Perak. Dewa Warman menjadi raja pertama kali selama 30 tahun dari 52 sampai 90 Saka atau tahun 130 sampai 168 Masehi. Ibu kota kerajaan bernama Rajatapura. Silsilah Raja-Raja Salaka Negara. Pertama, Dewa Warman bersama Permaisuri Pohaci Larasati memerintah 130 sampai 168 Masehi.
Kedua, Prabu Digwijayakasa, Dewa Warman Putra, memerintah tahun 168 sampai 198 Masehi. Ketiga, Prabu Singasakar Himayasawirya, memerintah tahun 195 sampai 238 Masehi. Keempat, Tirta Lengakara atau seorang putri bersama Dharma Satya Negara sebagai Dewa Warman keempat, memerintah tahun 238 sampai 252 Masehi. Kelima yaitu Maisa Suramandini Marwam Dewi bersama Dharma Satyajaya sebagai Dewa Warman kelima, memerintah tahun 252 sampai 276 Masehi. Keenam, Maisa Suramandini sebagai Ratu Janda, memerintah sejak tahun 276 sampai 289 Masehi. Kemudian Gunayana Dewa sebagai Dewa Warman ke-6, memerintah sejak tahun 289 sampai 308 Masehi. Kemudian Bima Digwijaya Satya Ganapati sebagai Dewa Warman ke-7, memerintah 308 sampai 340 Masehi. Dan yang terakhir adalah Sepatika Mawawarma Dewi bersama suami sebagai Dewa Warman ke-8, memerintah sejak tahun 348 sampai 363 Masehi. Itu adalah silsilah raja-raja Salaka Negara yang pernah memerintah kerajaan. Kemudian puncak kejayaan Salaka Negara terjadi pada masa Raja Dewa Warman ke-3. Di antara penduduk ada yang memuja Wisnu, Siwa, Ganesha, dan lainnya pada waktu itu. Nah, ini adalah contoh foto Arca Ganesha. Pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu abad pertama di Bali. Pada zaman Bahari di Nusa Bali pada tahun Saka 11 atau 89 Masehi, ketika itu hanya ada gunung di Bali. Pada tahun Saka 27 saat itu hujan sangat lebat yang disertai angin, topan, dan gemuruh kilat bersambungan. Akhirnya terjadi gempa bumi disertai suara dentuman. 2 bulan lamanya hujan terus-menerus dan akhirnya meletuslah Gunung Agung atau Toh Langkir yang disertai keluarnya air belerang. Ini adalah foto contoh Gunung Agung meletus dan di bawahnya ada Pura Besakeh. Hari Selasa Kliwon Wuku Kulantir Sasih Kelimo atau November yang bertepatan dengan Purnama tahun Saka 31 meletus Gunung Agung. Betara Putranjaya bersama adiknya Dewi Danu menuju Besakeh. Bertempat di Besakeh, Betara Hyang Putranjaya berparayangan bergelar Hyang Mahadewa, sedangkan Betara Dewi Danu berparayangan di Ulun Danu Batur. Ini yang pertama paling atas adalah foto Pura Besakeh dan yang paling bawah adalah foto Pura Ulun Danu Batur. Betara Hyang Kenijaya berparayangan di Gunung Lempuyang. 3 sentral yaitu Ulun Danu Batur, Lempuyang Luhur, dan Besakeh merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan umat Hindu pada abad pertama di Nusa Bali. Foto yang pertama paling atas adalah Pura Penataran Lempuyang. Yang foto kedua adalah Pura Lempuyang Luhur paling atas di puncak bukit. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan agama Hindu abad pertama di Bali.
diutuslah 3 Betara untuk ke Bali, yakni Betara Putranjaya, Dewi Danu, dan Gunijaya oleh Betara Pasupati di Jawa. Ini foto yang atas adalah Pura Mandaragiri Semeru Agung Lumajang, Jawa Timur ya, di bawah kaki Gunung Semeru. Sejak saat itu, ketiga Betara itu beryoga dan ditempatkan secara gaib dalam kelapa gading. Kemudian berjalanlah mereka melalui dasar laut agar segera sampai di Gunung Tohlangkir berparayangan. Mereka bergelar bujangga dan mencari tempat kedudukan dengan membangun pasraman dan padukuan. Kesemuanya itu disebut panca resi. Ide yang Semeru melakukan tapa, yoga, dan semedi. Dari sinilah kemudian lahir Empu Tria Akah, Empu Kayu Selem, Empu Tarunyan, Empu Celagi, dan Empu Kayuan. Ini foto pura di Mandaragiri Semeru Agung Lumajang, Jawa Timur. Nama Bali berasal dari kata bebali yang artinya sesajen. Ditegaskan lagi dalam kitab Ramayana disusun 1200 sebelum Masehi. Ini adalah contoh sesajen atau banten Bejati ya. Wali Dwipa adalah sebutan untuk Pulau Wali yang kemudian berubah fonem menjadi Pulau Bali. Tidak salah ungkapan ini karena orang Bali tidak bisa lepas dengan sesajen atau banten dalam kehidupan sehari-harinya. Ini adalah foto seorang ibu sedang maturan banten ya. Baik anak-anak, itu sedikit yang Bapak bisa sampaikan, ya, bisa dipelajari lebih lanjut di buku. Dan jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan, ya, agar kita terbebas dan terhindar dari penyakit COVID-19. Dan sampai di sini saya akhiri, matur susumo, matur suwun. Om Santi 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 Om.